UMKM loncat dari jembatan itu karena dia mencoba untuk kabur dari kejaran polisi. Dan karena kasusnya viral banget, orang-orang tuh bertanya-tanya tentang rekaman CCTV. Tapi ternyata rekaman dari hari itu sudah tidak ada. Masih menjadi misteri di mana rekaman CCTV tersebut dan apa isinya. Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk jadi bagian dari Neroristku tercinta. Neroris, kita sering banget membahas tentang kasus-kasus kriminal yang sangat besar di Indonesia. Dan akhir-akhir ini lagi ada diskusi besar di masyarakat di mana orang-orang mulai mempertanyakan kenapa di banyak kasus-kasus tersebut ada permasalahan dengan bukti CCTV-nya. Dan hari ini Neroris kita akan melihat beberapa kasus-kasus besar Indonesia di mana rekaman CCTV yang mestinya menjadi petunjuk utama dari sebuah kasus antara hilang, sempat dihilangkan, atau diklaim rusak. Langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Of course, kita harus mulai dengan kasus yang sempat mengguncangkan satu antero Indonesia. Kasus polisi Ferdy Sambo dan Brigadir J. Aku yakin Neroris pasti udah tahu banget sama kasus yang satu ini, penghilangan nyawanya Brigadir J, yang sampai kita bahas di Neror mencapai 7 bagian. Kasus yang kita usut bersama ada playlistnya sendiri bahkan. Tapi untuk recall sedikit, pada 8 Juli 2022, Brigadir J meninggal dunia di rumah dinas atasannya sendiri, Ferdy Sambo, seorang mantan Kadif Propam. Ferdy Sambo lalu membuat sebuah skenario seolah-olah Brigadir J meninggal karena baku tembak. Until we later found out bahwa ternyata Brigadir J dieksekusi atas perintah Ferdy Sambo. Ferdy Sambo juga sempat menembak dinding rumahnya sendiri beberapa kali untuk membuat alibi seakan memang terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Nah, di rumahnya Ferdy Sambo itu terdapat banyak sekali CCTV yang tentunya rekaman-rekamannya bisa dijadikan barang bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi pada saat tim Puslap 4 Barreskrim Polri ngecek, mereka tidak menemukan data atau perekaman apapun. Bahkan CCTV yang berada di rumahnya Ferdy Sambo tidak bisa diakses. Lalu dikatakan bahwa CCTV yang ada di rumah itu memang beberapa hari sebelumnya rusak karena tersambar petir. Padahal menurut satpam yang bertugas di kompleks rumah dinas Ferdy Sambo, ada seseorang yang mengambil CCTV 1 hari setelah Brigadir J meninggal dunia. Dan setelah diselidiki, ternyata diketahui bahwa Ferdy Sambo memerintahkan anak buahnya melihat dan mengamankan isi rekaman CCTV di sekitar rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Bahkan ia sempat mengancam salah satu bawahannya agar tidak membocorkan rekaman CCTV tersebut. And on top of that, dia memerintahkan untuk menghapus dan memusnahkan rekaman yang ada. Setelah kasusnya sudah lumayan terbuka, barulah rekaman CCTV-nya berhasil dipulihkan dan diperlihatkan di pengadilan dan mengungkap semua yang terjadi pada hari itu. Meskipun sampai hari ini alasan Ferdy Sambo marah dan menghabisi Brigadir J belum jelas, yang pasti Ferdy Sambo dengan sah melakukan banyak sekali pelanggaran sampai akhirnya dinyatakan bersalah. Awalnya ia sempat divonis hukuman mati, tapi dia beserta 4 orang lainnya yang terlibat dalam skenario penghilangan nyawa Brigadir J mendapatkan keringanan hukuman. Next ada tragedi Kanjuruhan. Kejadian kelam 1 ini juga masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang karena bukti rekaman CCTV dari kejadian ini dilaporkan hilang. Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022, laga sepak bola Arema FC Malang melawan Persebaya Surabaya terjadi di Stadion Kanjuruhan di Malang. Arema Malang yang pada saat itu kalah membuat beberapa supporter masuk ke dalam lapangan. Diberitakan bahwa ada 3.000 orang yang turun ke lapangan. Statement dari pihak kepolisian mengatakan bahwa para pendukung itu membuat kerusuhan dan menyerang para pemain dan ofisial. Dan untuk mengamankan situasi tersebut, unit polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata yang membuat keadaan sangat-sangat chaos. Bahkan menurut saksi mata, beberapa gas air mata tersebut ditembakkan ke arah tribun di bagian selatan, padahal di situ tidak terjadi keributan sama sekali. Hal ini membuat keadaan tambah ancur lagi. Banyak penonton yang mencoba untuk menyelamatkan diri, berlari ke arah pintu keluar, tapi ternyata semua gerbang dikunci kecuali gerbang 14. Akibatnya orang-orang benar-benar lari injek-injekan mencoba untuk keluar dari gerbang tersebut. And the aftermath, 135 orang meninggal dunia dan 583 orang luka-luka. Tadi saya sempat melihat rekaman CCTV kejadian khususnya di pintu 13
Wah, mengerikan sekali. Jadi situasinya adalah pintu terbuka, tapi sangat kecil. Yang itu seharusnya pintu untuk masuk, tapi terpaksa menjadi pintu keluar. Situasinya adalah orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh, pingsan, terhimpit, terinjak karena efek dari gas air mata. 3 Oktober 2022, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menpora Zainuddin Amali membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Lalu mereka menyerahkan laporan akhir investigasi setebal 124 halaman kepada Presiden. Selain kesalahan pada 6 pihak yang terlibat dalam insiden, TGIPF juga menemukan bahwa rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan diduga telah dihapus, membuat kemungkinan adanya upaya untuk menutup-nutupi kebenaran. Di laporan itu juga ditulis bahwa ada larangan mengunduh rekaman CCTV dan upaya untuk mengganti rekamannya. Bahkan dilansir dari kompas.com nih, rekaman CCTV yang durasinya tuh 3 jam guys, yang berada dari lobi utama stadion dan area parkir itu hilang. Jadi CCTV yang ada cuma merekam pergerakan kendaraan barakuda polisi yang membawa tim sepak bolanya Persebaya itu keluar dari stadion. Dan rekaman CCTV yang durasinya 3 jam 21 menit 54 detik hilang atau dihapus. Tapi akhirnya muncul lagi rekaman CCTV yang panjangnya cuma 15 menit. Tapi setelah panjang banget nih kasus ini berjalan, 6 orang dijatuhkan vonis bersalah. Tapi banyak yang berpendapat bahwa 6 orang ini sebenarnya cuma kambing hitam. Bahkan 3 diantaranya dibebaskan. Next ada kasus Vina Cirebon. Kasus meninggalnya Eki dan Vina yang terjadi pada Agustus tahun 2016 di Cirebon itu kemarin rame lagi. Yang terbaru, Peggy Setiawan atau Perong yang disebut Polda Jawa Barat sebagai tersangka utama itu dibebaskan akhirnya karena tidak memenuhi syarat secara hukum sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Selain pembebasan pelaku nih yang udah dianggap salah tangkap, beberapa barang bukti dalam kasus ini emang masih belum pernah dimunculkan, termasuk CCTV. Jadi kakak kandungnya Vina, Marliana, itu mengatakan bahwa dia pernah mendapatkan informasi bahwa sebenarnya tuh ada barang bukti berupa rekaman CCTV. Tapi sejak awal penyelidikan, rekaman CCTV ini tuh tidak pernah ditunjukkan ke publik dan gak pernah diperlihatkan bahkan kepada pihak keluarga. Dan rekaman CCTV ini juga dibenarkan oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Dia mengatakan bahwa CCTV dalam kasus ini memang ada. Dan hal ini berdasarkan dari salinan putusan sidang Pengadilan Negeri Cirebon terhadap 8 terpidana. Pihaknya Peggy Setiawan juga mempertanyakan kenapa CCTV ini nggak pernah dibuka. Padahal kalau misalkan ada CCTV ini kan kasus ini bisa terlihat dengan jelas dan publik bisa mengetahui siapa sebenarnya yang bersalah. Baru-baru ini viral nih satu rekaman CCTV yang diduga merekam kejadian yang dialami sama Peggy, Eki, dan Vina 8 tahun yang lalu. Jadi rekaman tersebut bukan datang dari kasusnya Vina dan Eki, tapi itu adalah kasus geng motor lain yang terjadi di Makassar tahun 2023. Jadi kalau misalkan kalian lihat yang bersirkulasi misalkan di media sosial lain itu bukan rekaman dari kejadiannya Vina dan Eki. Hoax. Next ada penembakan 6 anggota FPI atau KM50 Tol Cikampek. Kasus ini sebenarnya bermula di tahun 2020 saat Ketua FPI Habib Rizik Syihab tidak hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan kepolisian terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan pandemi COVID-19. Nah, pada saat itu, Polda Metro Jaya memerintahkan 7 anggota Resmob untuk membuntuti Rizik Syihab dan ke-7 orang itu dibagi lagi guys jadi 3 tim. 5 Desember 2020, tim sudah mengawasi segala aktivitasnya Habib Rizik dan di 6 Desember 2020 mereka memantau daerah rumahnya Habib Rizik di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Nah, menjelang tengah malam nih terlihat ada 10 mobil yang keluar dari rumah Habib Rizik menuju arah pintu tol Sentul 2, tapi satu mobil lainnya itu ke arah Bogor. Tim 1 sama 2 membuntuti mobil yang ke arah tol Sentul, sementara satu tim lagi menyusul ke arah Bogor. Nah, on the way, rombongan yang ke arah Sentul itu sudah mulai merasa bahwa mereka tuh lagi dibuntuti dan katanya karena mereka merasa dibuntuti, mereka mulai menyerang. Mereka menghalangi dan menyerempet mobil polisi. Gak hanya itu, katanya anggota FPI juga mulai merusak mobil polisi dengan senjata tajam. Kejar-kejaran pun berlangsung sampai terjadi tembak-menembak antara mobil polisi sama mobil FPI. Baku tembak pertama terjadi di Jalan Simpang Susun, Karawang Barat dan menyebabkan 2 anggota FPI
meninggal dunia. Gak berhenti sampai situ, baku tembak kedua itu terjadi di KM 50 di Tol Cikampek, dan pada saat itu pengejaran berhenti dan polisi mengatakan bahwa mereka mengamankan 4 anggota FPI untuk membawa mereka ke kantor polisi. Tapi pada tengah malam 7 Desember, keempat orang itu pun yang tadinya selamat kok tiba-tiba meninggal dunia. Dikatakan bahwa mereka meninggal dunia di dalam mobil polisi. Polisi mengatakan bahwa benar mereka diakhiri hidupnya dengan cara ditembak di dalam mobil polisi karena mereka mencoba untuk melawan. Nah, kuasa hukum FPI langsung minta kasus ini untuk diusut. Pihaknya bersikeras bahwa skenario baku tembak itu cuma kebohongannya polisi. Apalagi bukti CCTV sepanjang lokasi kejadian itu hilang atau tidak ada. Bahkan CCTV di salah satu warung yang berada di rest area KM 50. Di pengadilan, pihak Jasa Marga mengatakan bahwa CCTV yang terpasang di sepanjang KM 49-72 Jalan Tol Jakarta Cikampek mengalami kerusakan fiber optik saat insiden terjadi. Jadi pada Minggu 6 Desember tahun 2020, pihaknya mendapatkan laporan bahwa kamera CCTV-nya mengalami offline sejak pukul 4.40 pagi dini hari. Padahal pihak Jasa Marga itu sudah mengatur agar kamera-kamera tersebut bekerja merekam selama 24 jam. Tapi ternyata waktu dicek kok tampilannya sudah hilang. Dan CCTV baru kembali online pada Senin 7 Desember pukul 4 sore setelah diperbaiki sama tim mereka. Jadi sepanjang offline, kamera CCTV tetap on, tapi gambar tidak disampaikan ke server sehingga tidak bisa dilihat ataupun disimpan. Sementara itu, menurut Komnas HAM, polisi sempat mengambil CCTV dari salah satu warung yang berada di kawasan rest area KM 50 yang tadi kita bahas, dan setelah dikonfirmasi sama Komnas HAM, pihak kepolisian mengakui hal tersebut. Masih menjadi misteri di mana rekaman CCTV tersebut dan apa isinya. Next ada kasus AM. Hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 kemarin, sekitar 11.55 pagi, jasad AM ditemukan mengapung di Sungai Batang Kuranji, Kota Padang. Jenazahnya lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk diotopsi, dan kasus ini langsung ditangani oleh petugas di Polsek Kuranji. Sore hari, pihak keluarga datang ke Polsek Kuranji, dan di sana polisi menyampaikan dua hal. AM adalah pelaku tawuran. Kedua, AM meninggal karena melompat dari atas jembatan Kuranji. Dan dikatakan bahwa AM itu mengalami patah tulang iga kiri sebanyak 6 ruas yang merobek paru-paru sepanjang 11 cm. Dan patah tulangnya itu disebabkan ya karena dia loncat dari jembatan yang tingginya 12 meter. Kata polisi, AM loncat dari jembatan masuk ke sungai itu karena dia mencoba untuk kabur dari kejaran polisi. Nah, tapi pihak keluarga ngerasa ada sesuatu yang disembunyikan karena mereka ngelihat di tubuhnya AM itu terdapat luka, memar, lebam yang dibilang kurang wajar. Dan lebamnya ada di pinggang kiri, punggung, pergelangan tangan, dan juga sikunya. Ada juga lebam kebiruan di pipi kiri, luka berdarah di kepala bagian belakang, dekat telinga, ada luka kayak cap sepatu. Pokoknya banyak guys, ini bisa kita bahas sendiri di satu kasus kalau misalkan kalian mau kita rangkum kasusnya buat satu neror sendiri. Tapi intinya kasus ini tuh berhubungan sama pelanggaran prosedur polisi yang dipercaya terjadi kepada AM. Dan karena kasusnya viral banget, orang-orang tuh bertanya-tanya tentang rekaman CCTV yang ada di Polsek Kuranji. 23 Juni 2024 dilakukanlah pengecekan CCTV. Tapi ternyata rekaman dari hari itu sudah tidak ada. Kapolda Sumber Suharyono mengatakan bahwa berdasarkan keterangan dari tim IT Polda Sumber, CCTV-nya itu cuma memiliki ruang penyimpanan sebesar 1 terabyte. Dan dengan kapasitas tersebut, jadi dia cuma bisa merekam dan melacak peristiwa selama 11 hari sebelumnya. Kalau menurut Kapolda Sumber, karena kasus ini kan terjadi di 9 Juni, baru dilaporin tanggal 21 Juni, dan CCTV itu dibuka di 23 Juni. Jadi sebenarnya udah hilang rekamannya, karena rekamannya cuman sampai 13 Juni. Jadi karena dibukanya di 23 Juni, ya rekaman yang ada itu cuman sampai 13 Juni doang. Sebelumnya udah terhapus. Tapi dikatakan juga bahwa keluarga AM itu sebenarnya sudah melaporkan kasus ini sejak 10 Juni. Jadi 1 hari setelah anaknya meninggal. Dan saat ini dikatakan bahwa Polda Sumber fokus mencari siapa penyebar info terkait kasusnya AM. Karena mereka menilai bahwa kasus ini merusak citra institusi Polda Sumber. Let me know kalau misalkan kalian mau satu video kita bahas kasus ini. Next
ada kasusnya Basman Nava. Ini juga kita pernah bahas di Neror. Untuk refreshing sedikit, kasusnya Basman ini berhubungan sama ditemukannya jasad seorang siswa di tengah lapangan. Jadi 23 Mei 2023 kemarin, Basman Nava Yaskura, seorang siswa SMP Islam Athira Makassar, dinyatakan meninggal karena jatuh dari lantai 8 sekolahnya. Banyak banget kejanggalan dalam kasus ini dan kita udah pernah bahas kan, ingat kan di video yang ini, bahwa barang-barangnya Basman itu guys ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Sepatunya ditemukan di musola sekolah yang terletak di lantai 8, sedangkan tasnya Basman ditemukan di dalam toilet dalam kondisi sudah terendam air di dalam ember. Jika memang dia mau mengakhiri hidupnya, kenapa dia harus melepas sepatu dan merendam tasnya terlebih dahulu? Kejanggalan berikutnya adalah lukanya yang tidak wajar. Berdasarkan pemeriksaan TKP, jarak ketinggian dari lantai 8 atau rooftop dengan tanah itu sekitar 43 meter. Menurut pamannya Basman, Andi Setiadi, kalau Basman emang terjatuh dari ketinggian 43 meter, bagian tubuh yang akan paling terluka adalah kepalanya. Dan jelas kalau misalkan orang jatuh dari 43 meter, pasti akan terjadi pendarahan. Tapi saat melihat jasadnya Basman, Om Andi mengatakan bahwa bagian kepala Basman itu masih dalam kondisi yang cukup baik, gak ada luka berat maupun pendarahan. Jadi Kanur Suci ini sempat diskusi sama seseorang yang berprofesi sebagai dokter, dan dia bilang bahwa jenazah yang jatuh dari gedung setinggi itu, tubuhnya akan hancur, tinggal dimasukin ke kantung jenazah, bawa ke rumah sakit lalu masuk peti, selesai. Tidak mungkin bisa disemayamkan dulu di rumah duka, para pelayat masih bisa melihat wajahnya, dibawa ke kampung, disemayamkan lagi, baru dikebumikan. Intinya rekaman CCTV di hari Basman meninggal itu cuma merekam pergerakan Basman saat berjalan dari lobi menuju lift sekolahnya. Nah, di dalam lift, Basman lalu turun ke lantai 8. Dia diduga sholat di musola lantai tersebut karena tas sama sepatunya ditemukan di kamar mandi. Tapi aktivitas lainnya sampai akhirnya Basman terjatuh itu tidak terekam sama sekali karena CCTV di sekolahnya Basman rusak. Lantai 8 doang guys yang rusak. Pihak sekolah mengaku bahwa angin kencang menyebabkan plafon ambruk dan mengenai CCTV. Pihak sekolah juga mengatakan bahwa mereka belum sempat memperbaiki CCTV di lantai 8, tapi berjanji akan memperbaikinya dalam waktu dekat. Dan kasusnya berlalu begitu saja karena disimpulkan bahwa Basman meninggal dunia karena menjatuhkan dirinya sendiri dari lantai 8 sekolahnya. Next. Oke guys, dan yang terakhir for now adalah kasusnya SAH. 7 Agustus 2023, seorang anak perempuan kelas 2 SD di Gresik berinisial SAH terpaksa kehilangan penglihatannya. Bagaimana dia kehilangan penglihatannya? This is so terrifying. Matanya dengan tusuk bakso. Berdasarkan kronologi yang diceritakan sama SAH kepada ayahnya, Samsul Arif, di hari itu SAH sedang mengikuti kegiatan perlombaan memperingati 17 Agustus di sekolahnya. Pas dia lagi asik bermain di halaman sekolah, tiba-tiba SAH ditarik sama seorang siswa yang diduga sebagai kakak kelasnya ke salah satu lorong di sekolah. Kakak kelas ini tiba-tiba minta uang secara paksa ke SAH. SAH menolak dan dia nggak mau memberikan uangnya kepada si kakak kelas ini. Dan karena SAH menolak, kakak kelas ini menjadi sangat kesal. Dia menutup wajah SAH dengan tangannya, lalu menusuk mata kanannya SAH menggunakan tusuk bakso. Matanya terluka parah sampai saraf matanya itu udah tidak berfungsi guys. Dan SAH mengalami kebutaan permanen. SAH yang ketakutan dan shock langsung lari membasuh matanya dengan air. Dia juga mengusap-usap matanya yang berdarah dengan seragamnya. Pas ditanya siapa yang melakukan, SAH mengaku bahwa dia tuh nggak tahu nama kakak kelasnya ini siapa, tapi dia ingat mukanya. Setelah mengetahui apa yang terjadi sama anaknya, Samsul langsung minta pihak sekolah untuk memperlihatkan rekaman CCTV yang ada. Pak Samsul juga menjelaskan pas dia minta rekaman CCTV, dia malah ditunjukin rekaman CCTV dari 25 Mei 2023. Sedangkan rekaman pada bulan Juni, Juli, Agustus itu sama sekali nggak ada. Akhirnya 28 Agustus Pak Samsul memutuskan untuk melaporkan ke Polres Gresik agar kasus ini bisa ditindak lebih lanjut. Pihak kepolisian kemudian menyita semua rekaman CCTV yang ada untuk dilakukan pemeriksaan, dan saat diperiksa, polisi tidak menemukan rekaman di hari kejadian. Rekamannya sudah terhapus karena kapasitasnya hanyalah 12 hari. Sekitar bulan September, SH tiba-tiba bilang bahwa yang dia itu adalah siswa dari kelas 4. Jadi 2 tingkat di atas dia. Dan setelah berbagai mediasi, akhirnya kasus ini berakhir dengan damai. Tapi berdasarkan keterangan Ketua Komnas Perlindungan Anak Jawa Timur, Febri Kurniawan Pikulun, keluarga SAH itu menerima beberapa intervensi. Salah satunya adalah oknum kelurahan yang mengancam akan memberhentikan Samsul sebagai sekretaris desa kalau dia tidak segera menyelesaikan kasus ini. Ya kayak berarti udah deh biar nggak usah rame-rame gitu. Tapi kasihan banget, ya Allah, ditusuk gara-gara nggak mau ngasih uang. What are children these days watching, man? Bisa orang
di matanya lagi. Gila banget. Jadi karena dia dikasihin uang dikit banget sama keluarganya, dia malak anak lain gitu yang lebih kecil dari dia. Anyways, Neroris itu tadi adalah kasus-kasus besar Indonesia di mana CCTV-nya bermasalah. Sebenarnya akhir-akhir ini banyak banget nih diskusi di masyarakat tentang ketidakpuasan pada fakta bahwa beberapa kasus besar Indonesia, rekaman CCTV yang mestinya menjadi bukti utama dari pengusutan kasus apapun, antara hilang, sempat dihilangkan, atau diklaim rusak. Aksi ini sebenarnya dinilai sebagai upaya konspirasi untuk menghilangkan barang bukti. Yang penting sampai kasusnya tuh jadi susah untuk diusut seadil-adilnya. Dan menurut aku ini sangat disayangkan. Mungkin kita butuh hukuman keras juga untuk orang-orang yang mencoba upaya ini untuk menghilangkan barang bukti dengan menghapus CCTV, karena emang paling mudah sih untuk bilang kayak error nih CCTV-nya, atau kesamber petir, kena angin, ketiban pohon. Tapi untuk kasus-kasus besar mestinya ada hukuman juga untuk pihak-pihak yang tidak bisa mempertahankan CCTV yang bisa membantu polisi mengusut sebuah kasus, ya nggak sih? Kalau misalkan kayak instansi besar gitu, jalan raya, sekolah, maksudnya kalau rusak pun mereka harus dihukum. Kok bisa rusak? Ya nggak sih? Apa ini aku terlalu keras? Apalagi kalau misalkan fasilitas negara, betul. Siapa yang bertanggung jawab atas CCTV harus dihukum kalau CCTV-nya rusak. Anyways, itu tadi adalah kasus-kasusnya. Apakah kalian tahu kasus lainnya yang tidak masuk ke list ini? Boleh banget ditulis di bawah juga. Mungkin ngingetin kita bahwa, oh iya, kasus itu juga loh bermasalah CCTV-nya. Please let us know down below. Dan apalagi yang harus kita bahas di Neror-Neror selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar ketemu kalian lagi. Bye. Jadi karena di tusuk sate atau tusuk pentol atau tusuk bakso? Bukan sama aja kan, suka sate gitu kan. Tapi ternyata rekaman itu hoax. Jadi rekaman itu bukan berasal dari kasusnya Fanny dan Fanny siapa? Coy, kita bikin romantis, coy.